Jadi karena masih cukup mistis ya sahabat-sahabat, ini saya akan tunjukkan di bawah pohon itu masih ada sesajen gaya. Masih ada sesajen. Ini saya tunjukkan masih ada batu, sesajen, pohon beringin yang tinggi sekali. Jadi cukup menarik gaya, cukup menarik. Ini kalau boleh dikatakan termasuk kearifan lokal yang ada di Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, apa kabar? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, rizki yang berlimpah, dan segala apa yang kita cita-citakan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Selamat datang di channel Sahabat Imam S. Pada video kali ini saya akan mengajak sahabat-sahabat sekalian untuk berkunjung ke salah satu destinasi wisata sejarah yang ada di kota Surabaya. Namanya Punden Pesapen. Jadi Punden Pesapen ini letaknya ada di Dusun Pesapen, Kelurahan Sumurwelut, Kecamatan Lakar Santri, daerah Surabaya Barat, guys. Keseruannya seperti apa? Tentunya nanti akan kita lihat satu persatu mengenai destinasi wisata ini. Oke guys, jangan lupa untuk selalu mendukung channel saya Sahabat Imam S dengan cara subscribe, hidupkan lonceng notifikasinya, like, and share ke media-media sosial kalian seperti grup WhatsApp, Facebook, maupun Instagram, agar channel saya semakin berkembang dan tentunya akan semakin menyajikan konten-konten yang menarik seputar wisata religi, budaya, sejarah, dan kearifan-kearifan lokal yang ada di Surabaya dan sekitarnya. Oke guys, langsung saja trip kita pada pagi ini ke lokasi. Oke guys, inilah Punden Pesapen. Jadi kalau kita dari Jalan Raya Sumurwelut itu kita turun tangga ya, turun tangga lurus ke depan itu sudah masuk ke area lokasi utama. Langsung masuk ke area lokasi utama yaitu Punden Pesapen. Jadi punden itu sebetulnya pengertiannya itu sahabat itu tempat yang dikeramatkan, seperti itu. Lah, jadi ini Punden Pesapen cukup lebar ya. Berbentuk kolam renang melingkar. Jadi lingkaran kolam renangnya itu bundar, sahabat ya, bundar. Lah, oke. Jadi Punden Pesapen ini masuk pada cagar budaya Sumur Panguripan. Jadi selain disebut dengan nama Punden Pesapen, sumurnya ini disebut dengan nama Sumur Panguripan. Kenapa? Ada kisah tersendiri mengenai nama tersebut, sahabat ya. Jadi pada zaman dahulu itu ada saudagar dari Gresik itu mau berdagang ke daerah tepian Kali Brantas. Lah, di tengah perjalanan karena memang menaiki kuda, saudagar tersebut kudanya itu butuh minum, sehingga oleh saudagar tersebut itu menggali tanah di daerah inilah ternyata itu muncul aliran dari sumur ini yang kita kenal sekarang dengan nama Sumurwelut ini. Lah, sehingga lambat laun setiap saudagar bahkan masyarakat sekitar itu ketika memenuhi kebutuhan sehari-harinya air itu mengambil dari sumur ini. Nah, jadi seperti itu ringkasnya ceritanya ya sahabat. Lah, tentunya selain sumur ini di sekitar juga masih banyak pohon yang besar-besar gaya.
besar sekali. Ini saya agak ke belakang, jadi tinggi sekali. Dan hal yang menarik dari tempat ini itu teduh sahabat ya. Karena di sebelah kiri saya juga ini baru, ini jelas ini kolam baru ya. Ini ada kolam mungkin untuk pembibitan ikan lele. Hal mistis masih cukup bisa kita perhatikan di daerah sini ya, di Punden Pesapen ini. Kenapa? Pohon itu masih kita lihat masih dibungkus kain putih gaya, masih dibungkus kain putih. Entah maknanya apa ini. Yang jelas kalau saya amati tempat ini masih sangat sakral sekali. Dan untuk masuk ke tempat ini pun tadi saya masih mohon izin ke warga sekitar untuk mereview. Tentunya ya selalu kita berpedoman pada satu peribahasa, di mana bumi dipijak, di situ langit kita junjung. Jadi karena masih cukup mistis ya sahabat-sahabat, ini saya akan tunjukkan di bawah pohon itu masih ada sesajen gaya. Masih ada sesajen. Ini saya tunjukkan masih ada batu, sesajen, pohon beringin yang tinggi sekali. Jadi cukup menarik gaya, cukup menarik. Ini kalau boleh dikatakan termasuk kearifan lokal yang ada di Surabaya. Seluruh pohon itu dibungkus oleh kain warna putih. Kalau berbicara kain putih berarti itu kain kafan gaya. Jadi kain kafan. Jadi tiap tahun tempat ini oleh masyarakat sekitar itu masih dijadikan ritual ya, ritual sedekah bumi. Sehingga kenapa ritual sedekah bumi itu ya masih ada, seperti sesajen ataupun yang lainnya. Ya tentunya ya kita tetap berpedoman bahwasannya ya kita harus saling menghargai apapun unsur-unsur budaya, apapun unsur-unsur kepercayaan di masyarakat, selama hal itu memang menjadi hasanah kekayaan tersendiri di negara kita. Jadi selain pohon ini juga ada bangunan utamanya, sahabat-sahabat ya, bangunan utama pendopo. Jadi ini namanya Pendopo Pesapen Sumur Welut. Jadi tiap tahun berpusat di sini itu selalu diadakan ritual sedekah bumi. Sedekah bumi itu bisa untuk keselamatan, biar hasil panen itu melimpah, biar istilahnya ya tanaman itu juga dijauhkan dari hama-hama. Jadi cukup menarik ya tempat ini guys, cukup menarik sekali, sangat strategis. Ini saya review kembali pohon yang sangat besar tersebut, yang juga dibungkus dengan kain warna putih. Semua sahabat ya, semua. Ya pohon yang ada di sini itu dibungkus oleh kain berwarna putih. Tentunya hal ini menjadi semacam pertanyaan ke saya ya, kenapa harus dibungkus kain warna putih? Barangkali dari para subscriber saya ada yang tahu, silahkan komen di bawah. Di sini juga sudah ada kayak semacam fonten ya, fonten sahabat ya, sehingga paling tidak untuk segi fasilitas di tempat ini sudah cukup memadai ya, cukup memadai. Di samping sebelah kiri itu sebetulnya sudah menjadi lokasi perumahan gaya.
lokasi perumahan Wiyung. Jadi di situ sebelah kiri itu sudah ada lokasi perumahan. Di sebelah depan saya itu pemukiman penduduk, dan sebelah kanan saya itu jalan raya Sumur Welut. Sehingga ketika sahabat-sahabat berkunjung ke sini itu tidak akan kesulitan untuk menemukan titik ini. Untuk menemukan titik ini. Oke guys, saya review lagi. Ini sumurnya. Ini sumurnya. Memang airnya airnya kotor. Kalau saya lihat itu kotor, tidak jernih. Tapi saya tadi ada melihat warga itu masih ngambil air dari sini, entah untuk apa. Ini di dekat kolam ada tempat untuk untuk melakukan ritual. Sebelahnya lagi itu pendopo. Sebelah kanannya lagi itu fasum ya, fasilitas umum. Halo sahabat, menarik sekali kan tempat ini. Tentunya di sini kita bisa melihat begitu kayanya negara kita, begitu kayanya Surabaya dengan kearifan lokal yang ada di dalamnya. Tentunya itu menjadi kebanggaan kita sebagai warga Surabaya dan menjadi kebanggaan kita sebagai masyarakat Indonesia, bahwasannya apapun yang kita miliki ini juga bisa kita pelihara, sehingga nantinya hal itu akan menjadi warisan sejarah untuk anak cucu kita. Oke guys, mungkin untuk video kali ini saya cukupkan dulu ya. Next ketemu lagi nanti di video-video saya yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.